Halo semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini saya cukup excited ya untuk membahas tentang satu saham BUMN yang akan segera IPO di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Mitratel Tbk. Di mana saya melihat ini animonya sangat besar sekali ya bagi masyarakat untuk mengetahui ataupun ingin berinvestasi pada saham ini. Ya, karena bagaimanapun kan ini merupakan anak usaha dari para Telkom dan juga dengan nilai IPO yang berpotensi akan menjadi yang terbesar setelah Bukalapak. Oke, sehingga saya harapkan informasi yang saya bagikan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Oke, pada ulasan kali ini terdapat 4 segmen informasi yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, saya akan perkenalkan terlebih dahulu seperti apa sih model bisnis dan juga skema IPO perusahaan. Yang kedua, saya akan melakukan review kinerja keuangan daripada Mitratel sehingga bisa memberikan tambahan informasi untuk teman-teman semua. Yang ketiga, saya akan sharingkan tentang keunggulan, strategi, serta prospek usaha daripada Mitratel ke depannya. Dan yang keempat, kita akan lakukan proyeksi, estimasi, valuasi harga wajar Mitratel. Namun sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa saya juga memiliki free channel Telegram, di mana memang secara khusus pada channel Telegram tersebut saya akan menginformasikan berbagai macam update teknikal saham, free rekomendasi, serta informasi market update yang tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk link join channel tersebut sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama-tama saya akan perkenalkan terlebih dahulu seperti apa sih model bisnis perusahaan ini. Jadi kalau kita bicara mengenai segmen pertama, yaitu tower leasing ya, di mana porsi daripada segmen ini itu menempati 79% daripada pendapatan Mitratel pada kuartal 2 2021 ya. Jadi bisnisnya itu ya tentu meliputi seperti misalkan pembangunan makro cell tower, build to suite micro tower, in-building solution, colocation service ya. Jadi seputar itu, yaitu penyewaan tower dengan cara membangun menara baru sesuai dengan permintaan pelanggan ataupun menyewakan dari menara yang sudah dimiliki oleh Mitratel. Nah, segmen yang kedua yaitu tower reseller, yaitu sebesar 12% dari total pendapatan yang dikontribusikan pada Q2 2021 Mitratel. Ya, dimana segmen bisnis ini sebenarnya adalah segmen bisnis yang segera akan ditinggalkan oleh Mitratel karena overall memang mereka menjajakan tower yang dimiliki oleh Telkom Group seperti itu. Ya, namun kedepannya kan ini akan berpotensi diakuisisi oleh Mitratel. Jadi memang porsi daripada pendapatan tower reseller ini akan segera menurun dan berpindah menjadi porsi pendapatan tower leasing seperti itu. Nah, segmen ketiga yang lebih kecil yaitu tower related service, yaitu kurang lebih berkontribusi 9% pada revenue perusahaan di Q2 2021. Dimana memang ini segmen ternyata masih kecil ya, seperti misalkan project solution, managed service, dan juga mini data center yang akan dikembangkan oleh perusahaannya ke depannya. Ya, khususnya related dengan kebutuhan infrastruktur daripada 5G. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat seperti apa sih detail daripada skema IPO perusahaan Mitratel ini. Harap diperhatikan ya teman-teman, karena informasi ini sangat penting. Jadi untuk kode sahamnya ini adalah MTEL. Kemudian untuk tanggal pentingnya ini adalah sebagai berikut. Untuk masa penawaran awal, yaitu pada saat video ini saya buat, itu masih masa penawaran awal, yaitu pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Kemudian juga untuk masa penawaran umum nantinya setelah masa penawaran awal ini lewat, maka itu di tanggal 16 sampai dengan 18 November 2021. Perkiraannya masih seperti itu. Dengan tanggal listing bursa itu masih dijadwalkan pada tanggal 22 November 2021. Ya, jadi masih memiliki rentang antara 20 sampai 22 hari ke depan sejak video ini saya rilis seperti itu ya. Nah, untuk lembar saham publiknya sendiri ini ditetapkan sebanyak-banyaknya 25,54 miliar, yakni sebesar 29,85% dari total saham perusahaan dengan harga penawaran awal di IPO yaitu pada range 775 sampai 975 ya, dengan nilai nominal di level 228 dengan target jumlah perolehan dana IPO itu diperkirakan pada level 24,9 triliun ya, paling tinggi dengan asumsi harga IPO di level 975. Dan total saham perusahaan kalau saya hitung itu berada di level 85,56 miliar. Jadi sebelum besok. Jadi kalau kita hitung market cap-nya ini sangat besar sekali. Ya, jadi 83,4 triliun ya. Jadi ini akan langsung berpotensi masuk menjadi saham big caps seperti itu. Sehingga jangan heran nih teman-teman semua ya. Jadi menurut saya ini adalah salah satu penyebab daripada bursa mengalami koreksi. Karena bagaimanapun fund manager harus melakukan balancing pada portfolio mereka, ya harus melakukan penjualan pada saham-saham big caps lainnya untuk bisa lakukan akuisisi ataupun pembelian investasi pada saham Mitratel nantinya seperti itu. Karena bagaimanapun kan ada aturan pembatasan jumlah saham yang dimiliki oleh fund manager, ya jumlah besarannya itu ada batasannya, sehingga mereka harus mengurangi terlebih dahulu agar bisa membeli saham lainnya. Ya, jadi harusnya kalau misalkan nanti Mitratel ini sudah selesai IPO, kita harapkan bursa akan kembali bisa rise up dengan cepat ya, yang didorong oleh big caps lainnya seperti itu.
Nah, untuk pelaksana emisi efeknya sendiri adalah Mandiri Sekuritas dan juga BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi bagi teman-teman yang memiliki dua akun sekuritas ini, menurut saya akan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan saham IPO Mitratel lebih banyak ya, dibandingkan yang melakukan pemesanan itu melalui sekuritas lainnya seperti itu. Nah, ini juga ada aturan locking up yang diberikan oleh Mitratel ya, yaitu khususnya untuk pemegang saham induk yaitu Telkom Group ya, memiliki aturan locking up selama 8 bulan seperti itu. Dan untuk Mitratel sendiri itu nanti di locking selama 12 bulan seperti itu ya. Kita harapkan ini bisa menjadi sebuah informasi yang baik, setidaknya untuk teman-teman mengetahui bahwa pengendali maupun perusahaan tidak akan melakukan penjualan sahamnya dalam waktu dekat seperti itu ya. Tentu kita tidak bisa menutup kemungkinan penjualan daripada pemegang saham lainnya ya, tapi setidaknya dengan locking up dari pemegang saham induk setidaknya akan mengurangi lah tekanan jual daripada saham Mitratel jika nanti ya saham ini mengalami penurunan. Nah, berikutnya saya akan melakukan review kinerja keuangan daripada Mitratel, harap diperhatikan yaitu sebagai berikut. Jadi pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu ya, seperti apa sih ini laporan P&L perusahaannya. Ini kita lihat dari sisi pendapatannya ini memang terus bertumbuh ya, dari 2018, 2019 sampai dengan 2020 seperti itu. Kalau kita bandingkan pada capaian Juni 2021, ini kalau saya setahunkan ini sudah berada di level 6,5 triliun ya, lebih tinggi daripada full year 2020 yang dicapai di level 6,1 triliun seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi pendapatan laba brutonya ya, ini juga bertumbuh ya, dibandingkan dengan capaian pada 2020 nih kalau kita setahunkan ini sudah berada di level 3 triliun ya. Jadi jauh lebih besar dibandingkan capaian pada tahun 2020 seperti itu. Nah, ini tentu juga berdampak pada capaian laba usaha yang dimiliki oleh Mitratel. Karena memang terjadi efisiensi pada beban umum, beban kompensasi meskipun mengalami kenaikan, tapi beban usaha lainnya juga mengalami penurunan, sehingga ini tetap bisa menjaga capaian laba usaha yang dimiliki oleh Mitratel untuk bisa lebih bagus dari capaian pada tahun 2020. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi laba bersih yang diperoleh ya. Di sini saya dapatkan informasi itu pada Q2 2021 sudah mencapai 700 miliar ya, berbanding pada full year 2020 itu yang mencapai di level 600 miliar. Artinya kalau kita setahunkan ini sudah meningkat lebih dari 100% seperti itu ya, capaian yang terjadi pada 2021. Ya, ini sungguh sangat bagus sekali ya, dimana mereka sebelumnya sudah melakukan akuisisi terhadap Telkomsel. Jadi tentu kita harapkan tren pertumbuhan ini bisa terus terjaga ke depannya. Nah, lalu berikutnya kita akan lihat seperti apa sih laporan arus kas perusahaan ya, untuk mengetahui bagaimana posisi kas perusahaan ini bisa menunjang aktivitas investasi mereka yang memang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Nah, kita perhatikan dari sisi arus kas ini memang sejatinya sangat bagus ya. Sejak tahun 2018, 2019, 2020 itu terus berada dalam ranah positif ya. Jadi perusahaan mampu menghasilkan arus kas operasi yang bernilai positif. Namun kalau kita perhatikan dari sisi investasi mereka itu jauh lebih besar nilainya ya teman-teman semua. Jadi memang ini mengakibatkan arus kas mereka mengalami negatif, sehingga secara logik tentu kita bisa berpikir bahwa perusahaan pasti akan membutuhkan pendanaan baru ya. Dan ini sebenarnya sangat wajar sih ya, dimana mereka adalah perusahaan yang capital intensif, sehingga sangat wajar kalau mereka spending capex besar dan otomatis akan meningkatkan pinjaman mereka. Yang penting adalah masih dalam taraf yang wajar, masih dalam taraf yang bisa di handle oleh perusahaan seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana rasio-rasio keuangan dari para perusahaan ini ya. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dari posisi gross profit margin. Ini sangat bagus sekali ya, capaian di level 49,1% di posisi bulan Juni 2021. Ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan capaian pada Desember 2020 ya, seperti itu. Nah, ini juga diikuti dengan net profit margin daripada Mitratel yang sudah mencapai level 21,7%. Jadi pertumbuhannya memang sangat agresif sekali pada tahun 2021. Di sini saya akan mensoroti rasio daripada return on equity dan juga return on asset ya yang dimiliki oleh Mitratel. Dimana kalau kita perhatikan ini sejak 2018, 2019, 2020 ya, 2018 sempat di level 15,6%, namun mengalami penurunan di tahun 2019, kemudian mengalami kenaikan lagi sedikit di tahun 2020, dan kalau dilihat ya di posisi 10,2% pada bulan Juni 2021 ini itu kelihatannya tidak improve signifikan teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya ini bukan seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi laporan ekuitas perusahaan, jadi sebenarnya pada bulan Juni 2021 itu sudah mencatatkan setoran modal daripada Telkom Group ya. Jadi Telkom Group menyuntikkan modal kepada Mitratel untuk melakukan akuisisi pada menara Telkomsel seperti itu. Sehingga rasio 10,2% ini pada dasarnya tidak mencerminkan kinerja keuangan sebenarnya daripada Mitratel. Nah, kita baru bisa mengetahui kinerja keuangan sebenarnya daripada Mitratel adalah nanti ketika perusahaan melakukan rilis laporan keuangannya pada tahun 2022. Ya, jadi baru kita bisa tahu bagaimana Mitratel ini bisa meningkatkan utilisasi aset menara Telkomsel yang baru saja mereka akuisisi. Nah, disitulah baru kita bisa menilai seperti apa sih kinerja keuangan Mitratel ke depannya. Dimana kalau saya sendiri menilai tentu itu akan tetap bagus ya, karena memang kelihatan daripada track recordnya yang sudah impresif seperti itu.
Saya secara pribadi sebenarnya lebih concern terhadap salah satu rasio, yaitu karena rasio mereka yang di level 0,5 kali ini menunjukkan sebuah posisi neraca yang lemah dengan semua ya. Artinya mereka memiliki kesulitan untuk membiayai likuiditas jangka pendek mereka. Sehingga memang sangat wajar sekali kalau misalkan DER daripada mitra retail ini tidak bisa kecil ya, tidak bisa di bawah 1 kali ya. Jadi dalam rentang antara 1,4 sampai ke 2 kali itu pun menurut saya masih wajar untuk mitra retail ya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi trennya kan sebenarnya juga sudah mengalami penurunan ya. Sejak Desember 2018 di level 3,5 kali, kemudian 2019 turun ke 1,6 kali, turun lagi sampai dengan Juni 2021 turun ke level 1,4 kali ya. Dimana kalau kita perhatikan dari sisi interest coverage juga ini sebenarnya masih sangat baik. Artinya peningkatan daripada DER-nya mitra retail ini lebih kepada peningkatan pinjaman jangka pendek. Ya memang secara bunga itu lebih rendah dibandingkan pinjaman jangka panjang ya. Dari dengan interest coverage seperti ini artinya perusahaan dengan pendapatan mereka sendiri mampu membiayai beban bunga daripada pinjaman jangka pendek tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dengan dana IPO yang akan diperoleh lebih dari 20 triliun ya, ini otomatis akan langsung memperbaiki neraca keuangan daripada mitra retail. Sehingga karena rasionya saya hitung akan meningkat lebih dari 3 kali, sehingga mereka lebih memiliki keleluasaan untuk melakukan ekspansi ke depannya. Jadi memang kalau kita perhatikan mungkin saja ke depannya rasio DER ini bisa berkurang, meskipun harus saya tegaskan kembali bahwa bisnis mitra retail merupakan bisnis yang capital intensif, di mana tentu tidak akan bisa terus-menerus mengandalkan kas internal perusahaan, karena kalau seperti itu tentu akan bisa mengganggu kesehatan daripada neraca mereka. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, ini mungkin bisa menjadi opsi strategik bagi manajemen perusahaan untuk tetap melakukan pendanaan ya kepada pihak ketiga, ya tentu dengan beban bunga yang bisa diterima. Ya, jadi memang kalau kita bicara rasio DER ya seharusnya memang tidak akan bisa terlalu kecil, dan itu sebenarnya wajar sih untuk model bisnis seperti mitra retail ini. Oke, nah berikutnya saya akan sharingkan ya tentang bagaimana keunggulan, strategi serta prospek usaha daripada mitra retail ini ke depannya. Nah, pertama-tama kita akan bicara terlebih dahulu tentang keunggulan usaha daripada mitra retail. Yang pertama adalah perusahaan ini merupakan perusahaan menara telekomunikasi terbesar sampai dengan posisi Agustus 2021 dengan kepemilikan menara sebanyak 28.030 menara seperti itu ya. Sehingga tentu ini kedepannya berpotensi untuk meningkatkan tingkat kolokasi daripada menara mitra retail. Di mana dari keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perusahaan ini sekitar 62% dari lokasi menara yang dimiliki oleh mitra retail itu tidak memiliki pesaing dalam radius 1 km. Dan juga 44% dari menara tersebut juga tidak memiliki pesaing dalam radius 500 meter. Jadi bisa kita simpulkan memang lokasi daripada menara mitra retail ini sangat strategis sehingga bisa menjadi daya tawar yang menarik ketika nanti dibutuhkan oleh konsumen seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita bicara mengenai bagaimana selama ini menara-menara telekomunikasi dimiliki mitra retail itu sudah didukung dengan jaringan fiber optik, di mana secara kemampuannya itu mampu membuat kapasitas tawar daripada mitra retail itu memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan terhadap lebih dari 2 penyewa seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa tidak semua tower itu memiliki kapasitas serta daya yang sama, sehingga tidak semua tower itu mampu melayani penyewa menara lebih dari 2 penyewa seperti itu. Nah, dengan dukungan jaringan fiber optik terhadap menara-menara telekomunikasi yang dimiliki oleh mitra retail yang memang selama ini didukung oleh Telkom Group mereka, ini sehingga menara-menara yang dimiliki oleh mitra retail ini mampu melayani penyewaan menara itu hingga lebih dari 2 penyewa. Yang tentu ini secara finansialnya akan bisa meningkatkan margin keuntungan kan, karena satu menara itu bisa digunakan untuk lebih dari 2 penyewa. Jadi margin keuntungan mereka dari sisi pendapatan sewa itu akan lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, yang ketiga kita bicara mengenai sebaran menara telekomunikasi yang dimiliki oleh mitra retail. Ini ternyata secara cakupan ini di luar Jawa mampu mencapai 57%. Artinya dari sebaran menara telekomunikasi yang dimiliki mereka ini 57%-nya di luar Jawa. Sehingga tentu ini menjadi sebuah peluang atau opportunity bagi mitra retail untuk bisa menangkap peluang investasi dari operator seluler yang memang ingin memperluas cakupan jaringan mereka khususnya di luar Jawa ya, seperti itu. Berikutnya saya akan sharingkan seperti apa sih strategi usaha daripada mitra retail ini. Jadi yang pertama adalah bagaimana mitra retail akan tetap mempertahankan market share mereka sebagai pemimpin pasar dengan terus melakukan ekspansi organik. Jadi dari dana IPO mereka sebanyak 44% itu akan digunakan untuk pembangunan menara baru maupun meningkatkan tingkat kolokasi daripada menara yang mereka miliki. Ya, tentu dengan pertimbangan yang matang, dengan kalkulasi yang baik akan kebutuhan ya pelayanan data yang dibutuhkan oleh para operator seluler khususnya di lokasi-lokasi memang menjadi target ekspansi daripada perusahaan operator seluler tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana perusahaan mempercepat pertumbuhan dengan dukungan neraca yang kuat tadi, yaitu dengan perolehan dana IPO yang lebih dari 20 triliun tadi untuk melakukan akuisisi menara baik dari Telkom Group maupun juga operator menara lainnya.
Jadi dianggarkan sebanyak 56% dari dana IPO yang mereka peroleh ya. Jadi kalau diketahui sebenarnya perusahaan tidak hanya melakukan akuisisi pada menara-menara yang dimiliki oleh Telkom Group ya, pada menara-menara yang dimiliki oleh Telkomsel, namun juga melakukan akuisisi dari menara operator lainnya. Nanti juga akan saya sharekan satu informasi yang menarik ya, nanti di slide berikutnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana perusahaan melakukan ekspansi bisnis pelengkap ya sebagai penyedia infrastruktur digital seperti misalnya 5G ataupun mini data center. Ya, ini merupakan perkembangan bisnis daripada Metatel ke depannya yang kita harapkan ini bisa segera berkontribusi pada revenue perusahaan. Nah, berikutnya kita akan bicara mengenai prospek usaha daripada Metatel ini. Yang pertama, terdapat peluang ekspansi cakupan jaringan dari berbagai operator seluler khususnya di luar Jawa. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, ini merupakan sebuah keunggulan kompetitif daripada Metatel untuk bisa menangkap kebutuhan daripada investasi operator seluler khususnya untuk perluasan jaringan di luar Jawa. Yang kedua adalah bagaimana perusahaan menargetkan tenancy ratio mereka dari level 1,5 kali ya. Ini adalah posisi per Agustus 2021 dan posisi proyeksi daripada perusahaan ya sampai dengan akhir 2021. Jadi sebenarnya ini agak sedikit unik sih teman-teman semua ya. Jadi kalau kita bicara tenancy ratio di luar daripada menara yang mereka akuisisi dari Telkomsel, itu sebenarnya sudah di level 1,65 sampai 1,7 kali. Namun dengan adanya menara ini seolah-olah tenancy ratio-nya mengalami penurunan. Namun perusahaan tetap akan menjalankan target mereka, yaitu mereka akan naikkan tenancy ratio tersebut ya dari jumlah aset yang mereka miliki ini ke level 1,9 kali dalam jangka menengah. Yang dimana sampai saat ini mereka harapkan itu bisa dikontribusikan oleh 4 besar operator seluler di Indonesia, yaitu Telkomsel, Tri, XL, dan juga ISAP. Nah, yang ketiga adalah bagaimana perusahaan melakukan pengembangan bisnis digital infrastruktur 5G dengan target ekspansi di 2021 sampai 2023. Jadi untuk model bisnis ini saya lihat sih mungkin baru akan berkontribusi itu setelah 2023 ya, seperti itu. Nah, yang keempat adalah bagaimana perusahaan mengembangkan bisnisnya lagi di kawasan Asia Tenggara maupun di kawasan Asia Pasifik ya. Tentu dengan kompetensi yang mereka miliki bisa berupa mereka melakukan pembangunan menara ataupun perluasan daripada infrastruktur 5G tadi, seperti itu. Nah, yang kelima adalah bagaimana akan terjadi ya penurunan tarif sewa menara akibat persaingan operator ya. Dimana kalau kita lihat dengan adanya penurunan tarif sewa ini berpotensi untuk menguntungkan nilai tingkat sewa daripada menara Metatel ya. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini Metatel menaranya sangat banyak sekali dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia ya, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Jadi itu akan menjadi sebuah daya tawar menarik bagi Metatel untuk bisa melayani atau menangkap kebutuhan daripada konsumennya. Nah, yang keenam adalah secara historikal. Bisa ditemukan juga bahwa ternyata valuasi perusahaan menara telekomunikasi secara global ini dihargai tinggi teman-teman semuanya. Dimana memang secara rata-rata ini bisa mencapai 25-35 kali dari valuasi perusahaan tersebut. Karena pada model bisnis ini itu berlaku namanya skema sell and leaseback. Artinya mereka melakukan pembelian menara telekomunikasi dari operator seluler kemudian disewakan kembali ke operator tersebut ya. Bahkan juga bisa disewakan kembali ke berbagai macam operator seperti itu. Jadi memang ini bisa meningkatkan tingkat pertumbuhan revenue mereka ke depannya. Sehingga mungkin investor merasa ini merupakan sebuah peluang investasi bisnis yang menarik, sehingga mereka bersedia untuk melakukan pembelian valuasi lebih mahal untuk perusahaan dengan model bisnis seperti ini. Dan yang ketujuh adalah bagaimana pendapatan ya yang sangat besar, yaitu senilai lebih dari 30,7 triliun. Ini sudah terjamin dalam bentuk kontrak kerja dan semuanya. Ini berlaku sampai dengan 2030. Ya, di mana 95% dari pendapatan kontrak tersebut itu berasal dari 4 besar operator yang saya sebutkan. Jadi ini merupakan sebuah berita yang sangat bagus sekali untuk teman-teman yang memang ingin berinvestasi pada saham Metatel. Setidaknya sudah punya ketenangan, sudah punya satu kemantapan hati bahwa perusahaan ini setidaknya bisa tergaranti lah revenue-nya sampai dengan 2030. Dimana juga dengan adanya IPO ini perusahaan sangat terbuka sekali untuk bisa mendapatkan order baru lagi ya dari perusahaan-perusahaan seluruh lainnya tentunya, seperti itu. Nah, di sini saya akan sharingkan satu gambar ya, yaitu berupa informasi bagaimana jumlah aset menara yang dimiliki oleh para provider menara telekomunikasi serta jumlah aset menara yang dimiliki oleh juga operator seluler itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa posisi Telkomsel itu masih memiliki menara yang sangat banyak sekali. Ini kalau nggak salah satuannya adalah ribuan ya, jadi masih memiliki 7.900 menara. Telkom Group sendiri sudah berkurang cukup banyak. Yang kedua masih dimiliki oleh XL Axiata. Dan secara chart ini juga kelihatan bahwa Metatel adalah pemilik daripada menara terbesar. Meskipun perlu teman-teman ketahui bahwa posisi Sarana Menara Nusantara itu sudah mengakuisisi STP pada Oktober 2021. Sehingga sebenarnya secara jumlah menara ya, kalau saya boleh hitung itu masih lebih tinggi sih grupnya Sarana Menara Nusantara seperti itu, grupnya TOWR ya. Namun memang kalau kita perhatikan
pada posisi Agustus itu pemenangnya masih adalah Mitratel seperti itu. Itu saya lihat mungkin tidak akan bisa terlalu lama sih bagi Sarana Mineral mempertahankan posisinya, karena bagaimanapun ini mungkin sebuah pertarungan gengsi juga ya bagi Telkom Group sebagai sebuah perusahaan BUMN. Ya mungkin dalam waktu singkat juga tidak lama lagi 2022 juga Mitratel akan segera mengakuisisi lagi nih mineral-mineral yang dimiliki oleh Telkomsel, sehingga mereka kembali menjadi pemegang gelar jumlah aset mineral terbanyak seperti itu ya. Jadi itu bukan sebuah hal yang sangat consider sih. Namun memang ini akan sangat ketat sekali persaingannya dengan Sarana Mineral Nusantara kalau menurut saya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini masih akan terdapat peluang akuisisi mineral dari Telkomsel dan juga Telkom Group ya, maupun perusahaan-perusahaan mineral kecil lainnya seperti IBST dan juga Balai Tawarindo. Nah, ini juga sebuah informasi yang menarik bahwa sebenarnya saat ini mereka juga terus-menerus melakukan akuisisi terhadap mineral-mineral telekomunikasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan kecil seperti juga misalnya IBST dan juga Balai Tawarindo ya, yang juga listing di bursa. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan kecil menara seperti IBST dan juga Balai Tawarindo ini agak sulit sih melakukan ekspansi ya. Mereka lokasinya cenderung tersegmented dan memang agak kesulitan dari sisi pendanaan. Jadi mungkin lama-lama bisa hilang sih seperti itu ya. Saya tidak tahu ya. Nah, mungkin akan terkonsolidasi ke dalam Mitratel dan juga terkonsolidasi seperti perusahaan-perusahaan seperti Tebik dan juga TWR seperti itu ya. Jadi memang ini potensi menjadi sebuah batu loncatan lagi bagi Mitratel dengan dana yang mereka miliki, karena mereka mendapatkan dana yang sangat besar sekali dari dana IPO mereka ini. Nah, satu informasi yang menarik ya yang saya baca dari prospektus perusahaan teman-teman semuanya, ini untuk kebijakan dividennya ternyata sangat besar sekali. Ya, jadi perusahaan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 70% dari laba bersih yang mereka miliki, dan akan mulai diberikan itu pada 2022 dari laba bersih 2021 ya. Nah, semoga informasi ini bisa menjadi tambah informasi yang baik dan juga bisa menjadi sebuah nilai plus bagi teman-teman semua yang ingin berinvestasi pada saham Mitratel. Oke, sekarang kita sampai pada segmen review terakhir di video ulasan kali ini, yaitu bagaimana kita melakukan estimasi valuasi harga wajar daripada Mitratel. Nah, pada video kali ini saya akan lakukan dua pendekatan untuk valuasi harga wajar Mitratel, karena bagaimanapun kita perlu sebuah pandangan yang lebih nyaman ya untuk bisa menentukan apakah harga saham Mitratel ini sudah mahal apa tidak. Oke, pada versi pandangan pertama kita akan menggunakan pendekatan relative valuation yaitu PBV ya. Kenapa PBV? Karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar. Oke, jadi saya memiliki data sebagai berikut ya teman-teman semua. Untuk kinerja Q2 2021 ya, ini ada TWR, Tebik sama MTEL yang saya bandingkan ya. Jadi saya bandingkan pendapatan salesnya seperti itu, dan juga saya bandingkan return on equity seperti itu, dan juga price book value-nya. Nah, di sini harap diperhatikan ya teman-teman semuanya, karena memang agak sedikit tricky. Di sini saya tuliskan bahwa untuk ROE daripada MTEL itu di level 18,1% ya. Jadi di sini saya menggunakan asumsi ekuitas full year 2020 untuk menentukan seperti apa sih kinerja keuangan yang sebenarnya daripada Mitratel ya. Jadi saya dapatkan ini level ROE-nya sebenarnya berada di level 18,1%, lebih tinggi dibandingkan level ROE yang dimiliki oleh Tebik seperti itu. Dan kalau kita bandingkan dari sisi price book value-nya, ini antara TWR dan juga MTEL ini cukup berimbang ya. Di sini saya menggunakan dua asumsi harga, yaitu harga IPO di 975 itu didapatkan level PBV-nya 6 kali, dan kalau kita asumsikan di 870 itu dapat harga PBV-nya di level 5,43 kali. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi rasio indikator PBV, ini sebenarnya harganya sudah premium sih ya. Ya tidak menarik kalau menurut saya kalau dia nanti di IPO kan di level 975, ini kurang menarik ya. Upside-nya udah hampir nggak ada seperti itu. Menurut saya akan lebih menarik kalau misalkan dia di IPO kan di level 900 mungkin seperti itu ya. Jadi masih di bawah PBV dimiliki oleh TWR gitu ya. Namun dengan dana perolehan IPO yang masih terbesar setelah Bukalapak seperti itu ya. Kalau misalkan di IPO kan di level 900, menurut saya mungkin masih akan ada upside ketika di perdagangan sekunder ya, upside sedikit mungkin ke level 1000-an, habis itu baru akan mengalami adjustment. Tapi kalau misalkan dia di IPO kan di level 975, ya mungkin itu akan bisa langsung mengalami adjustment seperti itu ya, ke level harga wajar diinginkan. Nah, di sini saya tidak melakukan proyeksi terhadap pertumbuhan labanya dari sisi indikator PBV, tapi kita akan menggunakan pendekatan satunya lagi, yaitu pendekatan relative valuation EV EBITDA ya, untuk kita lakukan estimasi pendapatan perusahaan ke depannya. Oke, mari kita lihat sebagai berikut. Di sini saya sudah memiliki data daripada enterprise value-nya perusahaan masing-masing ya, untuk TWR, Tebik sama MTEL. Dan juga saya sudah memiliki data untuk EBITDA annualized-nya di masing-masing perusahaan. Untuk TWR sekitar 6,8 triliun, Tebik di 5,1 triliun, dan MTEL di 4,94 triliun ya. Jadi memang secara EBITDA ini kelihatan memang MTEL masih berada di bawah ya. Nah, bagaimana evaluasinya? Ini kalau kita hitung EV EBITDA-nya ini TWR di level 12 kali, kemudian Tebik di level 19,27 kali, dan MTEL ini saya gunakan dua asumsi. Yang pertama adalah asumsi harga IPO di level 975 ini 15,3 kali ya. Jadi kalau kita pakai harga IPO makanya ini jadi kurang menarik nih bagi valuasinya si MTEL ya. Namun kita tidak bisa fair juga ya menilai bahwa
valuasi MTEL ini mahal pada posisi saat ini. Kenapa? Karena mereka kan baru saja mendapatkan akuisisi menara daripada Telkomsel, sehingga itu belum terutilisasi kan. Jadi kalau kita asumsikan bahwa perusahaan akan terus bertumbuh dengan memanfaatkan utilisasi daripada menara yang mereka miliki semakin besar lagi ke depannya, maka kita bisa mendapatkan valuasinya sebagai berikut nih. Jadi saya asumsikan untuk growth-nya, EBITDA-nya si MTEL di level 25% pada full year 2022, maka mungkin valuasi EV/EBITDA-nya akan turun ke level 12,2 kali. Ya, nah kalau misalnya berada di rentang itu, berarti masih akan sejajar dengan EV/EBITDA dimiliki oleh TWR. Di sini saya bisa simpulkan sebenarnya secara valuasi kurang menarik ya teman semua ya untuk Mitratel ke depannya. Mungkin baru akan menarik kalau Mitratel di 2023 ya bisa menghasilkan EBITDA yang lebih tinggi lagi, atau mungkin harganya itu bisa turun sampai di bawah 5 PBV kalau menurut saya ya. Namun saya bisa simpulkan bahwa memang ini merupakan sebuah perusahaan yang berpotensi menjadi fast grower stock dan bisa dijadikan sebagai sebuah pilihan investasi yang menarik untuk time frame 5-10 tahun. Karena bagaimanapun ini merupakan anak usaha daripada Telkom ya, seharusnya bisa mengikuti jejak kesuksesan daripada Telkom yang harga sahamnya sudah meningkat sangat signifikan sebelum mengalami stock split dan sebagainya seperti itu. Jadi bisa menjadi sebuah peluang investasi jangka panjang menarik. Namun kalau diharapkan dalam waktu 1-3 tahun sih menurut saya belum terlalu kelihatan ya, karena valuasinya yang ditawarkan memang sudah premium pada posisi harga saat ini. Ini kembali lagi merupakan pandangan saya pribadi. Silahkan bagi teman-teman memiliki pandangan lain untuk sampaikan komentarnya pada kolom komentar video. Karena bagaimanapun untuk perhitungan harga wajar perusahaan itu sangat tergantung daripada subjektif si pembuat hitungan tersebut ya. Jadi memang antara saya dan teman-teman semua juga bisa berbeda-beda. Nah, setelah menonton video ini bagaimana nih pendapat teman-teman semua? Apakah sudah memiliki keputusan untuk melakukan pembelian ataupun ingin wait and see terlebih dahulu terhadap pergerakan harga sahamnya MTEL seperti itu? Nah, silahkan disampaikan ya komentar-komentarnya di kolom komentar untuk bisa kita diskusikan bersama. Saya rasa cukup ya untuk sharing saya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi bermanfaat. Silahkan ditonton kembali dari awal hingga akhir, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya, like dan juga share video ini ke rekan-rekan yang lain agar bisa semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.